Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3 yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kembali bertemu Ustazah untuk kita asyik belajar PAI. Anak-anakku, kalau kemarin kita sudah kenalan, hari ini kita akan mengetahui apa tujuan kita belajar PAI dan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Anak-anak, kita mulai ya. Tujuan belajar PAI, ya. Tujuan belajar PAI agar mudah untuk kita ingat, di sini kita akan bersama-sama menyanyikannya dengan lagu Burung Kakak Tua. Ya, insya Allah pasti hafal ya lagu Burung Kakak Tua. Ya, nana 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 gitu ya. Ya, baik. Silahkan dilihat di layar, bersama-sama kita nyanyikan lagu belajar PAI. Belajar PAI sungguh senang hati, jadi anak bertakwa, berakhlak, berprestasi. Sungguh, sungguh, sungguh senangnya, sungguh, sungguh, sungguh indahnya, sungguh, sungguh, sungguh senangnya belajar PAI. Ya, anak-anak, tujuan kita belajar PAI itu ada 3. Yang pertama yaitu supaya kita menjadi anak yang bertakwa. Ya, apa sih bertakwa itu? Ya, bertakwa kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Apa contohnya? Ya, contoh daripada anak yang bertakwa yaitu di antaranya yang pertama yaitu senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, anak-anak, sholat itu hukumnya wajib ya. Iya. Jadi bersama-sama kita melaksanakan sholat 5 waktu ya, karena kita adalah anak yang bertakwa. Ya, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas yang pada waktu itu juga masih kecil. Rasulullah menasihati kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfadillah yahfadha, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Iya, anak-anak, caranya kita menjaga Allah adalah dengan kita bertakwa, kita menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, maka Allah pasti akan menjaga kita. Ya, asik ya, seneng dong kalau kita ada yang menjaga. Apalagi yang menjaga yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha baik kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita menjadi anak yang bertakwa ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita belajar PAI adalah menjadi anak yang berakhlakul karimah. Ya, atau berbudi pekerti yang baik. Ya, anak-anak pasti kita suka kalau kita punya teman yang baikan, teman yang jujur. Ya, orang tua kita pasti juga suka punya anak yang berbakti kepada ayah dan ibu, jujur. Ya.
berkata baik, berkata sopan. Itu adalah ciri dari anak yang berakhlak baik. Iya. Anak-anak, kita kan punya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah supaya mengajari kita akhlak yang baik. Iya, dan Rasulullah sudah memberi contoh kepada kita dengan akhlak yang sangat baik. Iya, dan pasti semua akan suka dengan anak yang berakhlak baik. Ya, jadi tujuan belajar kita yang kedua adalah menjadi anak yang berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang ketiga, tujuan belajar kita menjadi anak yang berprestasi. Iya, cita-citanya tercapai. Ustazah yakin semua anak-anak kelas 3 punya cita-cita yang hebat. Ya, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, begitu. Ya, sehingga insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik, sungguh-sungguh di dalam belajar, mandiri, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang berprestasi. Ya, dan contohnya ya kakak-kakak kelas kalian dari SDIT, sudah banyak yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi tentara, sudah ada yang menjadi polisi, banyak yang menjadi guru. Ya, insya Allah dengan kita bertakwa, berakhlak sungguh-sungguh di dalam belajar, maka kita akan menjadi anak yang berprestasi. Ya. Selanjutnya anak-anak, ya, agar kita bertakwa, berakhlak yang baik, berprestasi. Nah, apa nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Ya, ini adalah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama, ya, yaitu kita akan belajar surat An-Nasr. Yang kedua, kita akan memahami bahwa Allah itu Maha Esa. Kita juga akan belajar Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Kita juga akan belajar sholat 5 waktu, ya, agar kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Ya. Berikutnya kita juga akan belajar Nabi Muhammad panutanku. Kita juga akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Ya. Terus kita juga akan belajar kisah keteladanan Nabi Syuaib. Ya. Yang lain kita juga akan belajar untuk bisa berperilaku mandiri, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Ya, insya Allah ketika tadi kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang berprestasi. Selanjutnya anak-anakku, untuk perangkat belajar kita, ya, nanti anak-anak siapkan 1 buku tulis. Yang buku itu nanti akan dipakai untuk buku catatan dan tugas PAI. Bukunya diberi sampul plastik, diberi tulisan, ya, nama kelas dan juga mata pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, insya Allah nanti akan ada buku paket yang dipinjami sekolah. Ya, dan karena itu dipinjami sekolah sehingga anak-anak harus menjaga kebersihan dan kerapiannya. Selanjutnya, ya, kita akan membuat kontrak belajar.
Ya, anak-anak nanti di halaman pertama dari buku catatan kalian, silahkan anak-anak boleh menggambar apa saja. Kalau di sini Ustadzah menggambarnya awan. Ya, berikutnya silahkan ditulis tujuan belajar PAI. 1. Bertakwa kepada Allah. 2. Berakhlak yang baik. 3. Berprestasi. Ya. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan itu yang harus aku lakukan adalah di situ Ustazah sudah menuliskan 2. Silahkan anak-anak menambahkan 2 lagi. Ya, Ustazah sudah menuliskan agar tercapai ya kita menjadi anak yang bertakwa, berakhlak, berprestasi, maka kita harus sholat 5 waktu. Selanjutnya belajar yang rajin. Nah, anak-anak silahkan menambahkan 2 lagi. Apa yang harus dilakukan ya agar kita menjadi anak yang bertakwa, berakhlak, dan berprestasi. Setelah selesai, boleh diwarnai, boleh dikasih gambar-gambar yang bagus ya. Silahkan dimintakan tanda tangan orang tua. Boleh bapak, boleh ibu. Ya, nanti akan dikasih nilai oleh Ustazah besok kalau kita sudah masuk ya. Ya, insya Allah paham ya anak-anak ya? Ya, jadi nanti di halaman pertama buku kita berisi kontrak belajar kita. Ya, nanti yang sudah kita tulis itu yang akan bersama-sama kita laksanakan. Ya. Yang terakhir anak-anakku, pelajaran kita kali ini kita menyimak nasihat dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu adalah seorang ustadz yang sangat hebat. Ya, ustadz yang sangat hebat. Ya, beliau memberikan nasihat kepada kita. Kalau engkau tidak mau merasakan perihnya kebodohan, ya orang yang nggak punya ilmu itu sedih anak-anak. Ya, sedih, apa-apa tidak tahu, ya tidak bisa meraih cita-cita, ya tentu sangat sedih. Ya, agar kita tidak merasakan kesedihan itu, maka kamu harus menahan penatnya belajar. Kita harus sabar di dalam belajar itu. Ya, meskipun mungkin capek begitu ya, kita harus belajar, harus menulis ya, tapi itu harus kita lakukan ya agar kita menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang berhasil. Iya. Baik anak-anakku, insya Allah itu ya semoga Allah memberikan kemudahan ya kita bersama-sama bisa mencapai yang menjadi tujuan belajar kita. 1. Menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. 2. Menjadi anak yang berakhlak baik. 3. Menjadi anak yang berprestasi. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.